siap. Nah, ketemu lagi bersama Bunda Meva. Kita belajar dari rumah. Tetap semangat, tetap ceria selalu ya. Oke, nah tadi Bunda baru panggil Abi. Nah sekarang Bunda baru mau kasih salam. Selamat pagi Abi. Jawabnya, selamat pagi Bunda. Nah, ini adalah cara menjawab salam. Bagaimana sih kita cara menjawab salam biasanya? Kalau selamat pagi juga karena kondisinya pagi hari, kita jawab dengan selamat pagi. Kemudian kalau siang kondisinya selamat siang Abi, sampai jumpa. Misalnya Bunda bilang seperti itu, anak-anak juga menjawab selamat siang. Kemudian kalau sore, selamat sore. Kita juga menjawabnya selamat sore. Kalau malam, selamat malam. Kita juga menjawab selamat malam. Nah, kemudian bagaimana nih kalau ada yang misalnya orang datang, tok tok tok, permisi. Nah, kita jawab apa ya? Nah, boleh kita jawab, ya, halo, ada apa? Seperti itu ya, biasanya apalagi sekarang nih banyak yang tok tok tok, permisi, paket. Wah, yang suka belanja-belanja online pasti nih, halo, ada paket. Biasanya harus diantar ke rumah ya. Nah, kita harus segera jawab nih biar orangnya tahu deh ada orang di rumah yang nganterin. Nah, kemudian bagaimana dengan kita yang beragama Muslim atau orang yang beragama Islam? Pasti ada salam khusus juga nih ya. Nah, Abi yang beragama Muslim seperti Bunda bisa menjawab sesuai dengan salamnya. Yaitu apa nih contohnya? Kalau memberi salam misalnya tok tok tok, assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam. Boleh lebih lengkap lagi, warahmatullahi wabarakatuh. Nah, salam yang untuk agama Muslim ini atau agama Islam ini juga isinya adalah doa loh. Semoga keselamatan dan kesejahteraan terlimpah bagi kita. Makanya kita juga menjawab semoga keselamatan dan kesejahteraan untukmu juga. Nah, artinya seperti itu ya, sama dengan yang beragama non-muslim juga salam sejahtera, ada seperti itu. Nah, yuk kita belajar. Halo, kita siap belajar lagi nih. Kemarin setelah belajar tentang bagian-bagian rumah dan denah rumah, hari ini kita akan belajar tentang ruangan yang ada di rumah. Ruangan pertama yang akan kita tuju adalah ruang tamu. Siapkan lembar kerja hari Rabu tanggal 15 September 2021. Seperti biasa, ingat untuk menuliskan nama dan kelasnya ya. Nama Bunda, kelas TKB. Nih lihat gambar ruang tamu. Oh, tapi masih kosong. Nah, kita diminta apa ya? Kita diminta untuk mengisi nih ya ruangan tamu yang masih kosong ini dengan apa? Dengan benda-benda di ruang tamu. Nah, kira-kira benda-benda yang ada di ruang tamu apa saja ya? Untuk itu, Abi perlu menyiapkan kartu dengan gambar seperti ini. Ya, lihat. Nah, ada sofa, ada meja, ada rak buku, ada lukisan, ada jendela dengan tirainya. Selain ini, masih ada satu lagi. Nah, Abi siapkan ya benda-benda yang ada di ruang tamu dalam bentuk guntingan di dalam plastik kecil. Ada 1, 2, 3. Ada lampu, ada vas bunga, ada pot bunga
ini pot kecil ya. Wah, hampir mirip dengan vas. Sekarang kita akan mulai dengan menggunting. Nah, menggunting benda-benda yang ada di ruang tamu. Ambil guntingnya, pegang dengan aman. Nah, seperti ini. Kita mulai ya. Siap. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, masukkan dalam lubang, buka tutup sekarang. Nah, nih ya, yang jari jempol masuk ke lubang, yang jari telunjuk dan tengah masuk ke lubang lagi yang lebih besar. Kita siap menggunting. Mau menggunting yang mana dulu boleh ya. Mau sofa dulu, mau lukisan dulu atau rak buku dulu boleh. Gunting, gunting, gunting. Gambarnya digunting. Gunting gambar belok-belok. Abi pasti bisa. Bunda, kalau mengguntingnya mau kotak saja, tidak usah berbelok-belok, boleh? Boleh. Misalnya nih untuk sofanya Abi masih kesulitan atau maunya mengguntingnya lurus ya, tanpa berbelok-belok, boleh. Nah, misalnya mau bentuknya persegi gini saja, boleh. Nih sudah dapat satu. Sekarang kita sisihkan dulu ya. Lanjut di gambar sebelahnya. Lanjut lagi. Jendela dengan tirainya ya. Seperti ini. Lanjut terus. Lanjut terus. Hap. Nah, ini putih-putihnya. Nah, mau tetap ada atau mau digunting juga boleh ya. Nah, seperti ini. Kemudian kalau gambar benda yang ada di ruang tamu sudah tergunting dan yang di dalam plastik sudah dikeluarkan, kita siap mendesain ruang tamu. Kita tata ya letaknya. Misalnya nih dari sofa, boleh mau diletakkan di sini, di tengah atau di pinggir sana ya. Misalnya diletakkan di sini. Lalu Bunda pilih meja, misalnya mejanya boleh diletakkan di depan sini, di depan sofa atau di sampingnya juga bisa ya. Ini misalnya Bunda taruh di samping nih, sampingnya sofa. Sofanya kita geser. Lalu jendela. Nah, jendelanya Bunda taruh di sini. Boleh nih agak ke bawah, misalnya tirainya mengenai dinding yang bagian bawah boleh, atau di atasnya begini juga bisa ya. Kemudian Bunda mau pasang apa ya? Lukisan. Lukisannya di mana ya? Oh, di sini, di atasnya meja. Lalu Bunda mau pasang apa lagi ya? Oh, lampu. Ya, misalnya lampunya di sini nih. Lampunya di sebelahnya kursi ya. Kita tata dulu sebelum dilem ya. Nah, biar nanti tempatnya cukup pas. Nah, lalu ada rak buku. Nah, rak bukunya Bunda taruh bisa di bawah ya. Tapi Bunda pengennya ini yang digantung di dinding. Misalnya di sini. Nanti Abi bebas mau diletakkan di mana. Kemudian ini ada pot dengan tanamannya di sudut sini. Lalu masih ada satu lagi. Misalnya ini pot kecil, boleh ditaruh di atas meja. Nah, kita sisakan ruangan ya, sedikit ruangan nanti untuk tempat pin. Desain ruang tamu sudah jadi. Gambar-gambarnya sudah direkat menggunakan lem. Nah, untuk
Untuk desainnya bebas ya, tidak harus sama seperti Bunda. Abi boleh berkreasi, tapi kalau mau sama seperti Bunda juga boleh. Tinggal kita tambahkan pintu. Untuk pintunya kita bisa memakai guntingan kertas lipat atau kertas origami. Warnanya bebas, bentuknya juga bebas ya. Boleh yang persegi panjang seperti ini atau dibentuk juga boleh. Ingat untuk mengoleskan lem di baliknya. Sekarang kita atur yuk. Ini pintu ya, pintu ruang tamu. Nah, kita ukur, kita paskan seperti ini. Ya, ini pintunya. Kita tambahkan handle ya, atau knopnya nih. Ada jendela dengan tirai dan ada pintunya. Ya. Seperti ini. Nanti untuk pintunya diukur dulu ya dengan potongan kertas origami atau kertas lipat. Selanjutnya kita tulis yuk nama ruangnya. Nah, masih menggunakan spidol ya. Kita nanti tinggal mencontoh tulisan yang sudah ada di sini nih ya. Nanti kita salin di sini sambil kita belajar mengeja. Nah, siap. Pertama ya, di sini sudah ada tulisan tema lingkungan, subtema ruang tamu. Nah, ini namanya huruf apa? Ada garis lurus. Garis lurus, perutnya ke belakang, setengah di atas. Lalu kita tambahkan kakinya. Nah, ini R besar ya. Nah, sudah TKB, kita mulai belajar menggunakan huruf campuran. Campuran itu ada yang kapital atau besar dan kecil ya. Nah, waktu dulu di TKA sudah huruf kecil semua. Di sebelahnya R sekarang. Disusul dengan huruf U. Lalu di sebelahnya lengkung tutup huruf A. Nah, di sebelah A ada huruf kakinya 2N. Di sebelahnya N ada huruf G. Lengkung tutup diberi kaki. Nah, lanjut, diberi jarak sedikit. Yang ini namanya huruf apa? Garis lurus, lalu garis tengahnya di atas. Ini T besar ya. Di sebelahnya T ada huruf A lengkung tutup. Nah, sebelahnya A ada huruf kakinya 3M. Di sebelahnya M ada huruf U. Tinggal kita salin saja ya. Sekarang kita eja sama-sama yuk. R-U-R-U, A-N-G atau A-eng-ang, ruang. T-A-Ta, M-U-mu, tamu. Kita sambung, ruang tamu. Selesai. Selanjutnya, siapkan buku tema lingkunganku dan dibuka halaman 5. Di sini Bunda akan contohkan menggunakan lembaran. 5 seperti badut perut gendut. Lihat, siapa tahu ini gambar apa? Ya, gambar rumah. Wah, banyak sekali rumahnya. Dan di atasnya ada tulisan angkanya seperti nomor rumah ya. Kita lihat di sini ada tulisan angkanya, ini ada, ini ada. Ups,
masih ada yang kosong. Ini juga kosong, ini juga kosong, ini juga kosong. Isilah aku, isilah aku. Oh, minta diisi. Nah, kita lengkapi ya urutan nomor rumahnya. Siapa tahu ini angka berapa? Ya, seperti apa ini ya? Balon melayang di udara. 9. Ya, setelah 9, 10 lidi dan bola. Setelah 10, 11 lidi dan lidi. Habis 11 berapa ya? Nah, setelah 11 angka 1 dan 1, kita di sebelahnya sini akan tulis angka 1. 1. Nah, lalu setelah angka 1, yang ini 1, setelah 1, 2. Yeay, jadi 12. Lompat, tebak, 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 ini angka berapa? Nah, satunya masih ditulis, setelah 2, 3. Ini 13. Nah, di sebelahnya 13, sekarang lompat ke rumah yang satunya. Sama ya, kita tuliskan angka 1 dulu. Lalu habis 3, 4, kursi terbalik. 14 ya, angka 1 dan 4. Nah, setelah lompat sekarang terbang. Tuing 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 tuing. Hinggap di sini. Ada angka 1 dan 5. Nah, ini 15 ya. Setelah 15 kita pindah ke sini. Oh, kok ke sini? Yang ini dilompati dong, kan harus berurutan ya. 15, 1 dan 5. Kemudian di sini ada 1 dan 6. 16. Pindah ke rumah yang belum ada nomornya. Nah, kita kasih nomor ya. Habis 15, 16, lalu 17. 17 itu angka 1 dan 7. 7 tongkat kakekku. Sekarang terbang lagi. Kita cari yang kosong. Ting 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 ting. Ini dia. Wah, habis 17 berapa ya? Kita tulis dulu yuk angka satunya. 1. Lalu setelah 7, 8 telur bertumpuk. 18. Lompat. Hap. Wah, habis 1 8, sekarang 1 dan 9. 19. Terakhir, lompat lagi. Tuing ke sini. Oh, jadi 2 dan 0 ya. Iya, setelah angka 9, lanjutannya adalah angka ya, setelah 19 angka 20. Nah, setelah 1 dan 9, satunya setelah 1 2, kemudian ditambah 0 jadi 20. Selesai dengan buku. Silahkan tambahkan keterangan waktu ya. Rabu 15 September 2021. Dan silahkan Abi pilih lalu tempel stikernya. Yeay. Ingat untuk membereskan peralatan belajar ya, seperti spidol, lem, dan juga membuang sisa potongan kertas ke tempat sampah. Oke. Nah, tadi di awal kita sudah belajar tentang cara menjawab salam. Buat apa sih kita belajar seperti itu? Agar kita paham dan tahu aturan atau cara sopan santun atau etika yang ada berlaku di sekitar kita. Nah, sekarang Bunda mau mengajak anak-anak untuk pura-pura nih. Misalnya Bunda mau mengajak anak-anak untuk bertamu. Bertamu itu apa? Bertamu itu kita datang ke rumah
orang lain, mungkin saudara kita, mungkin rumahnya teman kita, mungkin temannya mama papa. Nah, itu namanya bertamu. Bunda mau mengajar anak-anak untuk pura-pura bertamu. Yang pertama nih, kalau kita datang nih misalnya, atau ke tetangga kita yang paling dekat, kita datang menuju kemana nih? Kalau bertamu ke pintu, betul, karena untuk keluar masuk kita lewat pintu ya. Terus yang pertama apa yang harus kita lakukan? Tok tok tok. Iya betul, kita mengetuk pintu sambil mengucap salam. Misalnya, Assalamualaikum, tok 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 tok, permisi, tok 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 tok, selamat pagi. Nah, kita datang dengan memberi salam dan memberi tanda. Atau kalau tidak mengetuk pintu boleh dengan memencet bel. Nah, kemudian kalau kita sudah ada yang menjawab salam, kemudian kita dipersilahkan masuk. Silahkan kita datang, masuk, duduk dengan sikap yang baik dan sopan. Nah, ingat ya, kalau kita bertamu, kita harus bersikap sopan dan ramah. Nah, mosok kita datang terus marah-marah? Jangan ya. Nah, kita datang pasti ada kepentingan, ada urusan, maka kita harus datang dengan bersikap sopan dan ramah. Nah, kemudian saat mau pulang kita bilang permisi, terima kasih sudah diterima dengan baik, kita pulang dulu ya, dadah. Nah, sama seperti Bunda, kalau kita mau mengakhiri pelajaran hari ini, Bunda minta maaf, kemudian Bunda bilang dadah, sampai jumpa lagi. Nah, sekian belajar kita hari ini. Bunda juga akan mengucapkan salam perpisahan. Dadah, sampai jumpa besok lagi. Kita sudah selesai belajarnya. Anak-anak tetap semangat dan sehat selalu ya. Sampai jumpa.